Jemaat yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari, membimbing kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian bunyinya. Saudaraku, dalam suatu brosur atau petunjuk penggunaan obat, selalu tertera informasi peringatan untuk menghindarkan kesalahan penggunaan obat. Satu sisi obat itu menyembuhkan, tapi juga ada kewaspadaan yang harus diperhatikan. Kelalaian dan ketidakpedulian terhadap petunjuk peringatan akan berakibat fatal. Yesus juga memberikan petunjuk peringatan bagi orang-orang yang datang mengikutinya, karena ada sebagian orang yang datang itu hanya ikut-ikutan saja. Karena itu Yesus mengingatkan mereka untuk benar-benar mendengarkan dan melakukan firman yang Dia sampaikan sebagai bekal dalam kehidupan mereka. Sebab apa yang disampaikan itu dari Bapa, dari Tuhan kita. Dan kalau mereka mendengarkan Tuhan Yesus, berarti mereka mendengarkan Bapa. Karena Yesus adalah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa yang mendengarkan Tuhan Yesus, percaya kepadanya, dan melakukan firman yang disampaikan, maka dia akan memperoleh keselamatan. Karena itu mereka datang hendaknya benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Sebab dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Mendengarkan firman Tuhan memang baik, tetapi alangkah baiknya tetap juga melakukannya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hal itu harus sejalan. Karena dari pendengaranlah timbul iman. Dan iman yang ada dalam diri seseorang akan memampukan dia memberikan buah yang baik, yaitu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan Yesus diutus Bapa menjadi penyelamat dan menjadi terang di tengah-tengah dunia. Jadi orang yang mendengarkan pengajaran khotbah dari Tuhan Yesus tentunya diharapkan untuk percaya kepadanya dan juga mau melakukan
firman-Nya, hidup seturut kehendak-Nya. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang Tuhan. Orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, menerima terang surgawi, harus melakukan kehendak Tuhan, meneladani Tuhan Yesus hidup dalam kasih-Nya. Tidak hidup lagi di dalam perbuatan dosa, perbuatan kegelapan. Seperti hidup yang suka menghakimi orang lain. Dikatakan Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi justru untuk menyelamatkan. Kebiasaan atau penyakit yang ada di tengah-tengah manusia zaman sekarang adalah suka menghakimi sesamanya. Ada istilah kita dengar, jangan menilai buku dari sampulnya. Artinya jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Sering orang atau kita atau termasuk saya mungkin bisa saja menyimpulkan dari secuil bukti untuk menghakimi orang lain. Membuli, baik secara langsung atau secara tidak langsung melalui medsos, itu yang banyak dilakukan oleh orang zaman sekarang. Yesus katakan lewat nats ini, Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Tuhan Yesus datang karena kasih-Nya. Walaupun kita sudah hidup dalam dosa, aturannya kita menerima kematian selamanya, menerima hukuman. Tetapi karena kasih-Nya Dia mau mengampuni kita, orang yang percaya kepadanya, yang menerima Dia, yang dengar-dengaran akan firman-Nya. Karena itu kita yang sudah diampuninya, diselamatkannya, hendaknya mensyukuri kasih yang sudah Tuhan berikan, penyelamatan yang sudah disediakan bagi kita. Kita mau hidup di dalam kehendak-Nya, selalu memberikan hati kita, telinga kita untuk dengar-dengaran akan firman-Nya, dan kita mau juga melakukan firman-Nya, dan itulah menjadi buah kehidupan kita. Melalui tuntunan Roh Kudus, kita semakin dimampukan menunjukkan perbuatan kasih, perbuatan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengingatkan kami agar kami mau melakukan firman yang kami dengar, dan itu adalah buah dari iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami hidup di dalam terang Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjauhkan diri kami dari segala perbuatan yang jahat, yang membawa kami ke dalam dosa. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami juga semakin bermakna. Dalam segala kelemahan kami, biarlah kuasa-Mu dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk tetap hidup berjalan di jalan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang berputus asa Engkau berikan pengharapan, dan mereka yang bersusah hati Engkau berikan berkat-Mu. Berkati setiap pekerjaan mereka, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya dan segala macam penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Saudaraku, selamat melanjutkan aktivitasnya
masing-masing. Tuhan memberkati kita.